Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letmina Nur dengan NIM F1Y120021, kelas R002, mata kuliah Statistika Dasar, dosen pengampu Pradikta Eko Prasetyo Utomo, SPD MJS. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Statistika Dasar, yaitu tugas analisis korelasi. Di sini soalnya pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. A. Variabel kebijakan Dinas Pendidikan X1, variabel partisipasi masyarakat X2, variabel pelaksanaan MBS SMU negeri dan swasta Y. Sampel sebanyak 30 responden SMU negeri. Tingkat kesalahan alfa 0,05. Pertanyaan: apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X1 secara bersama-sama terhadap Y? Buktikan. Ini data dari pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang X1 ini untuk variabel kebijakan Dinas Pendidikan, dan X2 ini untuk variabel partisipasi masyarakat, dan yang Y-nya variabel pelaksanaan MBS. Ini data-datanya. Kita melakukan uji korelasi person produk momen. Sebelum dilakukan kedua pengujian data di bawah, diasumsikan bahwa data ini memenuhi persyaratan, yaitu berdistribusi normal, data dipilih secara acak atau random, dan data mempunyai pasangan yang sama. Kemudian uji korelasi person dilakukan. Uji korelasi person yang pertama yaitu X1 terhadap Y. Kita buat dulu HA dan HO-nya dalam kalimat. HA, terdapat hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan MBS. HO, tidak terdapat hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan MBS. Nomor 2, kita buat HA dan HO-nya dalam bentuk statistik. HA, R tidak sama dengan 0. HO, R sama dengan 0. Kita buat tabel penolongnya dengan menghitung X1, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X dikali Y. Ini hasilnya. Dan juga kita jumlahkan untuk dimasukkan ke dalam rumus. R sama dengan N jumlah XY, ini dikurang jumlah X, ini jumlah X, jumlah dikali jumlah Y, ini jumlah Y, N ini 30, ini 30, jumlah X kuadratnya yang ini jumlah X, yang ini jumlah Y, yang ini jumlah X kuadrat. Kalau ini jumlah X nanti dikuadratkan, selanjutnya dikali dengan N 30, jumlah Y kuadrat yang ini dikurang jumlah Y yang ini dikuadratkan, dan kita dapatkan hasilnya 0,256. Kita dapat menyimpulkan, jadi dari R ini kita dapat menyimpulkan jadi terdapat hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan MBS sebesar R0,256 tergolong 4. Yang keempat, menentukan besarnya sumbangan koefisien determinan koefisien penentu variabel X1 terhadap variabel Y dengan rumus KP R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,256 pangkat 2 dikali 100% sama dengan 6,55%. Artinya
pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan MBS sebesar 6,55% dan sisanya 93,45% ditentukan oleh variabel lain. Yang kelima, menguji signifikansi dengan rumus T hitung. Dengan rumus ini T, R-nya yang udah kita dapatkan tadi 0,256 akar N dikurang 2 per akar 1 kurang R pangkat 2. Kita dapatkan hasilnya 1,41. Kita lanjut ke kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka signifikan. Atau jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan di atas dengan ketentuan tingkat kesalahan alfa 0,05 dB sama dengan N dikurang 2, 30 dikurang 2 sama dengan 28, sehingga didapat T tabel 0,3494. Ternyata T hitung lebih besar dari T tabel, atau 1,41 lebih besar dari 0,3494. Kesimpulannya, korelasi variabel X1 yang tadi X1 dengan Y atau hubungan kebijakan Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan MBS adalah signifikan. Selanjutnya X2 terhadap Y. Yang pertama sama seperti tadi, HA dan HO dalam kalimat. HA terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS. HO tidak terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS. Yang kedua, HA dan HO kita buat dalam bentuk statistiknya. HA R sama dengan tidak sama dengan 0, HO sama dengan 0. Kita buat juga tabel penolongnya untuk membantu kita memasukkan ke rumusnya sama, cuman ganti X-nya aja, X diganti dengan X2. Kita dapatkan R-nya 0,396. Dari sini dapat kita simpulkan, jadi terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS sebesar R 0,396 tergolong kuat. Karena ini positif ya, tergolong kuat. Lalu menentukan besarnya sumbangan, koefisien determinan, koefisien penentu, variabel X2 terhadap variabel Y dengan rumus yang sama kayak tadi, R pangkat 2 dikali 100%, hasilnya 15,68%. Artinya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS sebesar 15,68% dan sisanya 84,32% ditentukan oleh variabel lain. Menguji signifikansi dengan rumus T hitung. Kita pakai rumus T hitung lagi, T sama seperti tadi. Kita dapatkan hasilnya 2,27. Kaidah pengujian, jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka signifikan. Jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan di atas, dengan ketentuan tingkat kesalahan 0,05 dB sama dengan N dikurang 2 sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 8, sehingga didapat T tabel 0,3494. Ternyata T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,27 lebih besar dari 0,3494. Kesimpulannya, korelasi variabel X2 dengan Y atau hubungan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS adalah signifikan. Selanjutnya kita
lakukan uji korelasi parsial dengan data yang sama, yaitu pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah MBS di SMA Negeri Kota Surabaya. Dengan data-data A variabel kebijakan Dinas Pendidikan X1, B variabel partisipasi masyarakat X2, C variabel pelaksanaan MBS SMA negeri dan swasta, Y nilai koefisien korelasi ditemukan sebesar ini yang kita cari tadi untuk Rx1Y itu 0,256 yang pertama tadi. R yang pertama tadi ini 0,256 dan yang kedua 0,396. Ya, 0,396. Tapi yang X1 sama Rx1 X2 nya kita cari dulu dengan menggunakan tabel bantuan ini. Kali ini Y nya kita gantikan dengan X2, X1 dengan X2. Kita lakukan dengan cara yang sama untuk mengetahui X1, Rx1 X2 nya. Pakai rumus yang sama seperti tadi, kita dapat hasilnya R nya 0,018. Lanjut saja kita melakukan uji korelasi parsialnya. Yang pertama, HA dan HO dalam kalimat. HA-nya terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri Yogyakarta, di Kota Surabaya. HO-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMA Negeri Kota Surabaya. Yang kedua, HA dan HO dalam statistik. HA sama dengan R tidak sama dengan 0, HO sama R sama dengan 0. Ringkasan statistik R. Ini R yang kita dapatkan di awal tadi. Rx1Y 0,256, Rx2Y 0,396, Rx1 X2 nya min 0,018. Kita masukkan ke rumus analisis korelasi ganda dengan rumus Rx1 X2Y akar dari R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 dikali R X1Y dikali R X2Y dikali R1 Rx1 dikali X2 per 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Kita dapat hasilnya 0,475. Hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMA Negeri Kota Surabaya tergolong kuat. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y atau koefisien determinan sama dengan L kuadrat dikali 100% atau 0,475 kuadrat dikali 100% sama dengan 22,56%. Selanjutnya untuk mengetahui keberartian korelasi ganda R dihitung uji F berikut. F hitung R kuadrat per K per 1 kurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1. Kita dapatkan hasilnya 0,389. Selanjutnya kita menguji signifikansi dengan rumus F hitung. Kaidah uji signifikasi, jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka signifikan. Nilai F tabel dengan alfa 0,05 untuk uji dua pihak. F tabel sama dengan F 1 kurang alfa, DB sama dengan K
maka dB sama dengan N kurang K kurang 1. Kita dapatkan F 1 kurang 0,05 2,27, F 0,95 2,27. Cara mencari F tabel: 2 sebagai angka pembilang, 27 sebagai angka penyebut. Kita dapatkan dari tabelnya F tabelnya 2,45. Jadi kesimpulannya dapat kita dapatkan dari menguji signifikansi dengan rumus F hitung, yaitu setelah dihitung ternyata F hitung lebih kecil dari F tabel atau 0,389, maka atau 0,389 lebih kecil dari 2,45, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah MBS di SMA Negeri Kota Surabaya. Itulah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.